Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas A angkatan 22. Di sini kami dari kelompok 1 akan mewawancarai mengenai desa wisata religi Melangi. Di sini saya beranggotakan Yohan Setiawan. Saya Belia Putri dan saya Andriani Dini. Dan di sini bersama narasumber kami Pak Haji Harul Ahsan yang akan menjadi narasumber mengenai bagaimana pengembangan atau 4A di desa wisata adat religi Melangi. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke Bapak, sebagai narasumbernya, Bapak sudah menjadi ketuanya atau seperti apa? Saya termasuk sekretaris. Sekretaris. Kalau di kepengurusan religi itu ada Bapak Ihsanuddin Ya. sebagai ketua, ya. Kemudian saya sekretarisnya. Kemudian ada beberapa teman-teman itu ada di harian, juga ada di seksi-seksi, ya. Ada Ya. di. Nah, mungkin apa yang ditanyakan? Oke. Tentang Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, sejarah awalnya bagaimana desa Melangi ini bisa menjadi desa wisata adat religi Melangi Pak? Ada yang diinisiasi atau ada keinginan tertentu mungkin? Sebenarnya kalau persoalan pembentukan desa religinya, Melangi itu cenderung alamiah, ya. Kita tidak mengundang tamu, kita tidak mempromosikan dari sejak awal, ya. Jadi di sini ada, kalau menurut saya ada magnet makam Kiai Nur Iman itu yang anak cucunya menyebar dari mulai sejawa, ya, dari mulai Jawa Timur sampai Jawa Barat, ya. Nah, daya tarik itulah pertama yang kita manfaatkan, tapi kemudian ini butuh pengelolaan yang lebih serius tentunya, dan kita mengundang teman-teman dimulai tahun 2000-an itu untuk jadi menggarap bersama, ya, bagaimana desa religi itu semakin hari semakin tertib, ya. Tentunya persoalannya kompleks, ya, bukan hanya persoalan bagaimana layanan kepada pengunjung, ya, layanan kepada, kemudian perbaikan destinasi, ya, dan mungkin termasuk fasilitas infrastruktur yang lain tentunya banyak yang harus kita kejar, ya. Dan dari mulai tahun 2000 ini ada beberapa teman yang bisa kita ajak untuk mengelola, ya, desa wisata Melangi, alhamdulillah. Dan perlu kita perkenalkan, di Melangi ini bukan hanya ada ada wisata religi, destinasi wisata religi, tapi ada wisata alam juga di West Lagoon, ya. Kalau masih ingat dulu pernah tayang di My Trip My Adventure, ya, itu pernah West Lagoon itu. Karena di situ ada wisata alam yang cukup bagus, ya. Ada bendungan buatan Belanda, ya. Kemudian outboundnya juga bagus kalau dipakai untuk berselancar, ya. Dan alamnya juga masih asli, ya kan. Tetapi dulu pengelolaannya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Sekarang alhamdulillah kita bisa integrasikan itu antara wisata religi dan wisata alam. Tapi kembali lagi, kita masih belum menemukan format yang baik menggabungkan potensi ini, dua potensi ini, potensi religi dan potensi alam. Cara nyambungkannya bagaimana itu kita masih belum, ya. Kita butuh kerjasama dengan pihak lain, ya, artinya kita butuh belajar, butuh tutor, ya, butuh pengarah yang bisa memformat, set Melangi itu menjadi sangat lengkap wisatanya. Itu bagaimana, masih belum ketemu ini, Mas, ya. Siap. Berarti mungkin di masa depan Melangi itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu Pak. Jadi yang mudah-mudahan. Siap. Oke. Kemudian Pak, boleh bertanya Pak. Di Melangi ini kan tadi Bapak juga sudah menjelaskan kalau dulu itu dibagi dua. Ada dua manajerial. Pertama yang di West Lagoon, ada yang di wisata adat religinya. Nah, itu apakah ada atraksi lainnya Pak? Mungkin seperti wisata edukasi atau wisata-wisata lainnya seperti itu. Sebenarnya kita itu kalau bicara paket Melangi itu termasuk dusun yang kaya dengan
seni dan budaya ya. Warisan-warisan yang masih bertahan di sini banyak sekali. Ya, dulu kesenian-kesenian yang dibawa dari keraton, karena di sini salah satu masjid Patonegoro ya, yang masih bertahan hanya di Melangi, di desa lain tidak ada, di Yogyakarta ini tidak ada, banyak sekali. Ada selawatan Jawa, itu atraksinya bukan hanya sekedar bisa dipertontonkan sebagai salah satu paket wisata, tapi ini mengakar kuat ya, menjadi tradisi kuat di Melangi. Sewaktu-waktu kita bisa melihat ya, selawatan Jawa ini kalau ditampilkan utuh bisa mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya, karena variasi lagunya bisa sampai 18, kemudian kemampuannya tidak semua orang bisa karena menggunakan suara dalam. Jadi suara dalam, kalau masih ingat aliran musik underground ya, itu agak mirip underground, suara dalam ya. Nanti bisa sesekali kesini ya menyaksikan itu pentas wisata itu. Kemudian ada selawatan rebana Islami yang khas Melangi, tidak ada di lain tempat. Kalau di tempat lain mungkin kita kenal ada Sintu Turor, ada selawatan rebana gitu. Di sini khas. Itu juga menurut ahli sejarah konon dibawa dari keraton juga sebagai kesenian khas rebana. Jadi bukan selawatan Jawa tapi rebana. Ini biasanya dipentaskan waktu Maulid Nabi, malam Maulid Nabi ya, itu biasanya dipentaskan dan dilihat seluruh masyarakat Melangi, luar biasa. Nah, kemudian belum lagi kita punya kalau atraksi ya, kita punya beberapa kesenian yang sebenarnya dulu pernah ada tapi sekarang mulai artinya sudah bisa dianggap hilang ya, tapi bisa kita bangkitkan lagi karena kita masih menemukan komponen-komponennya masih ada di mana. Seperti kita punya kesenian Kubro Siswa dulu ya, di sini guru mengajarnya saja masih ada ya, dan kemudian ini menjadi kesenian yang cukup diminati di Melangi. Tapi kembali lagi ketika kita mau mengelola itu, kita memang harus satu persatu, tidak mungkin kita ya semua ya. Kalau kesenian yang sifatnya ritual, jadi ritual ya, tradisi yang sifatnya ritual itu banyak sekali, masih bisa kita saksikan. Ada Abdul Qadiran, ada Serat Ambia, ada banyak sekali contoh yang bisa kita saksikan di sini. Itu semua warisan dari nenek moyang dan masih bertahan sampai saat ini di Melangi. Ya, banyak juga ya Pak ternyata Pak ya. Banyak sekali kalau di Melangi. Tapi terpusatnya masih terintegrasinya itu di Patonegoronya ya Pak. Betul. Mungkin kalau terkait kantor pusatnya itu di sini ada nggak ya Pak? Kalau kantor desa wisata itu sementara kita pusatkan di sebelah utara ya, di dulu yang jadi basecampnya Wes Lagun ya, itu sekarang kita pusatkan di sana. Koordinasi kita seringnya di sana ya. Kalau dulu kantornya di sini, di tempatnya Pak Ihsan ini, sebelah ini tempatnya Pak Ihsan ini, dulu kantornya di sini, tapi kemudian kita geser ya, sementara kita konsentrasikan di sana. Kalau ada tamu-tamu biasanya di sana gitu. Kalau misal menerima tamu ya Pak, nanti misal ada rombongan bis itu nanti parkirnya di sebelah kalau ada pengunjung artinya wisatawan religi, itu kepentingannya biasanya bedanya dengan wisatawan biasa, mereka itu biasanya punya jam kunjung terbatas, satu sampai maksimal 5 jam lah. Kecuali kalau datang di malam hari, mereka harus menginap di sini ya. Nah,
itu biasanya parkir datang langsung di dulu itu di depan masjid ya, tapi karena sekarang sudah tidak memungkinkan, kita bawa ke area yang lebih luas di timur dusun. Itu ada tanah lapang, itu sementara kita konsentrasikan di sana. Nah, kita harapkan pemerintah daerah ini memiliki kepedulian dan planning yang jelas untuk persoalan parkir itu terutama ya. Ya, kita inginkan parkir itu disetting seperti wisata-wisata yang lain, agak berjauhan dengan destinasi wisatanya, karena dengan merekayasa tempat yang berjauhan ini akan menjadi lahan ekonomi masyarakat ya. Jadi ada yang narik ojek gitu kan, ada yang memfasilitasi dengan angkutan-angkutan yang lain ya, seperti kita kalau menyaksikan di Wali Songo itu ada yang beca, ada yang ngojek, ada yang ambrong gitu kan. Lah ini kan jadi menarik ya. Dan tentunya aspek ekonomi itu tidak bisa kita lupakan juga, karena mereka datang itu satu membuat keramaian dengan kedatangan berbis-bis itu kan, artinya mereka mengganggu masyarakat ya. Yang kedua, mereka meninggalkan banyak sampah ya kan. Nah ini tentunya kalau tidak ada imbal balik ya, imbal balik yang bernilai ya tentunya kepada masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Yang kedua, masyarakat bisa urun, jadi bisa andil ya, bisa ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat ekonominya. Itu yang kadang-kadang kita juga harus berpikir sampai ke sana juga ya. Meskipun masyarakat di sini ya cenderung diam, tidak pernah ada yang mempermasalahkan. Mereka slogannya begini, tamu yang datang ke Mangi itu tamunya Mbah Kiai, tamunya Mbah Kiai Nur Iman ya. Semua di sini adalah anak cucu Mbah Kiai Nur Iman, jadi itu tamunya Simbah ya. Kita wajib memuliakan, itu saja slogannya ya. Tapi ya tentunya semakin lama semakin banyak problem-problem seperti ini, tidak bisa kita hindari. Sampah yang semakin menumpuk gitu ya, belinya di luar, nyampahnya di sini, ini kan jadi persoalan ini ya. Betul. Nah ini harus kita pikirkan bersama dengan tata kelola yang baik tentunya, tata kelola yang baik. Terima kasih Mas. Kalau untuk kayak penginapannya seperti itu Pak? Begini, sementara untuk penginapan, kalau dalam tanda kutip homestay, kita baru menyediakan beberapa rumah yang siap untuk dihuni ya, untuk disewa ya. Tapi kalau pengunjungnya sudah di atas 100 orang ya, 50 orang, itu kita kewalahan. Biasanya kita hanya menyediakan area masjid, ada serambi 2 atas bawah, itu untuk dijadikan sebagai tempat istirahat ya. Pengunjung kalau sudah di atas 60 orang kita masih kewalahan ya, karena kita sendiri kalau tidak dibantu pihak-pihak, terutama pihak-pihak dari pemerintah ya, untuk merealisasikan pengadaan tempat menginap itu, kita juga agak sulit karena tanah di sini sudah sangat mahal. Kalau jalan protokol itu sampai ke barat itu tanah per meter sudah kisaran 5 sampai 6 juta. Ya, mahal sekali. Iya, mahal sekali. Di dalam begini sudah sampai 3 juta per meter. 3,5-3 juta. Jadi kebutuhan untuk penginapan itu ya enggak kecil kan ya. Kita butuh tanah yang sekian, paling enggak sekian ratus meter lah, tidak. Dan ini mudah-mudahan ke depan ada yang
membantu di dalam pengadaan ini, karena kalau kebutuhannya sudah sangat sangat butuh, ya saya menyaksikan apa kelayakan tempat menginap saat pengunjung banyak ya, kemudian harus menginap di sini malam hari, itu sangat tidak layak ya, sangat tidak layak, kasihan banget ya. Kadang anak-anak, ibu-ibu itu harus tidur di masjid ya, karena memang tidak ada tempat lain. Kalau homestay itu paling kapasitasnya ya 5-6 orang ya, dan itu pun tidak tersedia banyak di sini. Kan pas waktu perjalanan kemarin ya Pak ya, itu kan banyak banget kayak pondok-pondok pesantren itu. Nah, apakah pihak wisata religi Melangi ini kayak menugaskan mungkin setiap pondok itu harus memiliki kayak apa ikut andil gitu dalam Sementara begini, sementara kita belum bisa ya, karena pesantren itu rata-rata juga menjadi jadi tempat mukimnya anak-anak santri yang cukup banyak ya, dan space kosongnya hampir tidak ada di masing-masing pesantren itu. Jadi rata-rata kalau di pondok saja, di pondok itu tempatnya sudah tidak ideal ya. Kadang satu kamar, kalau di kos-kosan itu dihuni 3-4 orang, maksimal 3 orang. Kalau di pondok bisa 10 orang, bisa 10 orang, karena ya daya tampung dengan apa animus santri yang masuk ke Melangi itu tidak berimbang, masih tidak berimbang ya. Dan kehidupan santri itu juga lebih ke model hidup sederhana ya, tidak perlu ideal tempat mukimnya ya, tempat peristirahatannya itu tidak perlu yang sangat ideal, sederhana lah. Tapi sudah crowded, sudah tidak memungkinkan kalau kita buat skema pesantren itu sebagai salah satu pilihan tempat istirahat bagi pengunjung wisata atau bagi peziarah. Sangat tidak memungkinkan, tempatnya sangat terbatas sekali. Kemudian Pak, izin bertanya lagi. Tadi Bapak juga tadi Pak Hasan juga sama Bapak yang Pak Ustadz itu bilang di sini ada kuliner Pak. Itu kulinernya yang khasnya Melangi itu apa sih Pak? Kuliner khas Melangi banyak sekali ya. Ada yang dibuat khusus untuk hari raya ya, khusus untuk hari raya itu ada beberapa. Ada kue yang namanya kue janagel, ada kue yang namanya terasian ya. Itu di Jogja ini model yang kayak di Melangi tidak ada. Kita punya opor khas Melangi. Opor ini tidak pernah kita jumpai di luar. Opor khas Melangi itu cara buatnya juga beda, rasanya beda banget ya, opor khas Melangi ya. Terus banyak sekali kalau tradisi, artinya warisan kuliner yang sampai sekarang masih bertahan. Hanya saja ini kemudian masih terkendala ketika kita belum memiliki fasilitas display, fasilitas apa itu kaki lima untuk menjajakan kepada para pengunjung itu ya. Sementara masih sudah ada, tapi masih terbatas sekali. Itu bisa disaksikan di halaman masjid, depan masjid sampai ke timur itu kan ada warung-warung itu menyediakan kuliner Melangi ya, tapi kan masih sangat terbatas sekali ya. Kita maunya kan ada gerakan masif ya, tentunya ya demi meningkatkan ekonomi masyarakat itu dalam kaitan apa itu namanya industri wisata itu ya, industri wisata ya. Kita maunya bahasanya wisata itu mau ada industri wisata, tapi
kita sendiri belum siap ya dengan sarana prasarana. Nah, sementara begitu. Tapi setiap hari pengunjung seandainya pengen mencicipi kuliner Melangi, ada beberapa yang bisa dibeli di sini. Tapi masih bersifat home industry. Home industry itu pun ada keterbatasan produksi ya. Paling sehari hanya memproduk 3 sampai 5 kilo gitu kan. Ya lumayan lah untuk nambah income ya, tapi sekali lagi belum, kalau menurut kami ya belum termanajemen dengan baik ya, termanage dengan baik. Mas. Pak, bertanya lagi, jadi keberadaan si pengurus desa wisata adat religi Melangi itu sebagai fasilitator, sebagai fasilitator bukan seller sih maksudnya, lebih ke penjualnya atau sebagai apa Pak? Kan sepertinya intensitasnya tinggi banget ya Pak, tapi ketersediaan seperti misalnya homestay, kemudian tempat-tempat wisatawan untuk makan atau kulineran itu mungkin masih sangat sedikit sekali. Jadi keberadaan atau posisi kepengurusan itu sebagai apa Pak? Kita posisinya sebagai memfasilitasi, mengkoordinasi, dan yang paling utama kita berusaha bagaimana menyadarkan masyarakat ya, menyadarkan masyarakat tentang bagaimana potensi wisata religi ini. Karena masyarakat Melangi itu karena terkenal dengan masyarakat santri ya. Jadi masyarakatnya santri, pesantrennya juga banyak. Di sini ada 18 pesantren satu dusun ya. 18 pesantren. Itu apa ya, masih sedikit ada kekhawatiran seandainya Melangi itu betul-betul secara masif memasukkan program-program wisata ke dalam ya. Yang dipikirkan itu bagaimana nanti kita itu dikunjungi orang-orang asing yang pertama enggak pakai penutup aurat gitu kan, orang-orang asing yang artinya yang kemudian membuat citra Melangi yang selama ini dibangun sebagai masyarakat piwulangan. Jadi mulangin itu kan ngajarkan pendidikan agama ya. Melangi dari asal kata mulangi dulu. Itu kemudian menjadi rusak yang tidak diinginkan. Sehingga seringkali terjadi perdebatan antara generasi muda dengan generasi tua itu di batas-batasnya di wilayah ini ya. Bagaimana wisata itu tidak bisa kita kelola dengan sebebas mungkin dengan tata cara yang modern ya, tapi tetap harus ada batas-batas yang tidak boleh kita kelanggar lah. Cara mempertahankan kearifan lokal dan bagian-bagian penting yang dipesankan nenek moyang itu kita sendiri masih belum memiliki rumusan jelas ya, mau kita apakan sebenarnya. Masyarakat Melangi itu sehari-hari pakainya sarung ya, hampir tidak ada yang pakai celana panjang itu. Kemudian pakai gaji. Orang kalau sudah menginjak balik itu keluar rumah malu kalau tidak pakai gaji ya. Yang masyarakat yang model seperti itu dihadapkan dengan tantangan wisata ini, tantangan wisata yang semakin masif dikejar ya. Pengennya itu Melangi itu ya seperti tempat-tempat lain lah, tapi dalam tanda kutip tempat-tempat lain yang sukses dalam wisata ternyata dampak buruknya juga banyak sekali. Bagaimana di tempat-tempat parkir wisata religi yang lain itu ya, di pinggir-pinggir sana itu ya isinya
kumpul muda-mudi, banyak orang pacaran ya. Ini kalau orang tua Melangi, terutama tokoh-tokoh Melangi ini seharus sangat diwaspadai menurut mereka ya. Jangan sampai terjadi. Di sini saja, di sini itu adat ya, adat itu kearifan lokal seperti tidak membunyikan alat elektronik di mulai maghrib sampai isya itu masih berlaku ya di sini ya. Alat elektronik maghrib sampai isya, warung tidak buka dari maghrib sampai isya, itu tidak pernah tertuang dan ditulis, tapi menjadi kesepakatan bersama masyarakat dari semenjak dulu sampai sekarang ya. Itu hal-hal seperti itu karena apa, yang diyakini maghrib sampai isya itu waktu yang baik untuk berdoa ya, jangan sampai digunakan untuk yang lain. Itu masih kuat ya akar keyakinan masyarakat lain tentang hal-hal seperti itu. Ngeten Mas. Siapa? Ya. Kalau tradisi adat yang mungkin masih ada di sini dari dulu sampai sekarang, seperti saya sempat baca-baca tuh ada selamatan, atau terus ada juga tradisi jenang manggul, itu sampai sekarang masih ada atau? Masih ada. Jadi kalau kita runut ya, tradisi-tradisi yang masih bertahan mengakar kuat di masyarakat dari mulai kelahiran ya sampai kematian ya, itu kalau kita cacah ada puluhan ya yang masih bertahan ya. Ada di fase orang mengalami sakit tua ya, di sini ada tradisi tahlil pitung lekso. Tahlil pitung lekso itu mendatangkan semua masyarakat ya, tahlil sebanyak 70.000 kali. Itu dipercaya tahlil itu menjadi jampi ya, menjadi jampi obat yang luar biasa. Biasanya kalau setelah ditahlil ini, kalau Allah memberikan kesehatan ya biasanya umurnya tambah panjang ya, bertahan agak lama. Tapi kalau Allah menghendaki dicabut nyawanya setelah tahlil itu tidak rentang waktu lama, tidak butuh rentang waktu lama, 1-2 hari biasanya orang itu sudah meninggal biasanya begitu ya. Ada ya, karena tahlil pitung lekso itu diyakini sebagai penebus dosa ya. Yang kedua, ada orang yang kalau sakit tidak sembuh-sembuh, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh itu salah satu pirantinya dijenangkan pasung. Jenang pasung, namanya jenang pasung. Jenang pasung itu cara membuatnya ada zikirnya sendiri, dan yang membuat itu harus janda dengan persyaratan tertentu. Jadi tidak boleh sembarang orang ya, harus janda dengan persyaratan tertentu, dengan bacaan tertentu. Selama membuat jenang itu tidak boleh bicara, awal sampai akhir sampai jadi. Itu jenang pasung, itu juga tradisi pengobatan ya. Kemudian di sini ada model obat-obat tradisional yang juga warisan nenek moyang. Itu ada singgul, ada wangkean ya. Kalau orang sudah sakit diobati medis tidak mempan ya, di alternatif tidak mempan, tapi sosok jenggerengnya itu kok tetap kelihatan seperti orang sakit ya, lemes enggak. Itu di sini ada yang namanya wangkean. Wangkean itu nanti ya dibalurkan sekujur tubuh, ada yang diminum enggak sampai ke lipatan-lipatan, semuanya harus kena itu. Nah itu jurus terakhir kalau ada orang sakit yang enggak sembuh-sembuh, tapi sebenarnya segala macam ikhtiar sudah ditempuh. Ada tradisi pengobatan wangkean. Tadi juga jenangnya juga, jenang khas Melangi juga ada khusus untuk hajatan ya, ada nikahan, ada khitanan. Itu jenang khas Melangi itu juga ada di desa-desa lain, tidak seperti jenang Kudus, tidak seperti jenang Ketan ya. Di sini tradisi jenangnya juga punya model tersendiri ya. Hanya
ini aspek-aspek peninggalan-peninggalan terutama yang masih terkait dengan kuliner itu belum dikelola dengan baik, masih tradisional ya, masih sangat tradisional sekali. Banyak banget ya Pak ya. Banyak sekali, ya. Kalau diomongin juga Iya. semuanya kayaknya nggak habis-habis Nggak sebenarnya Pak. habis-habis. Ini mungkin jadi pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum pertanyaan terakhirku. Sebentar ada. Kalau untuk sebenarnya kayak ada pengunjung atau pemangku kepentingan yang datang gitu ya Pak ya. Itu biasanya kayak dikasih mungkin pertunjukan atau untuk menyambut itu dengan event apa Pak? Begini, kalau ada seperti dari keraton datang ke sini berkunjung ya, itu biasanya yang pengen mereka lihat itu kesenian khas Wangi, terutama selawat Jawa itu, kemudian rebana itu ada rodatnya juga. Rodat itu seperti tari saman, tahu enggak, dari Aceh. Kita punya khas Wangi, tidak ada di tempat lain ya. Itu biasanya itu yang dipentaskan, disuguhkan pada orang-orang penting yang berkunjung ke Melangi ya. Bahkan kalau di setiap hadeging negari peringatan berdirinya negara Yogyakarta, Melangi termasuk yang diminta untuk menampilkan kesenian di hari tertentu ya, di hari tertentu. Juga sering kali diundang ke berbagai event ya, keraton dan event-event lain, karena memang kalau analisa saya cukup unik ya, cukup unik selawatan Jawa ini dengan suara dalamnya itu cukup unik ya, beda banget dengan yang lain. Pak, jika misal saya nih sebagai wisatawan Pak mau berkunjung, itu harus menghubungi pengurusnya atau kemana gitu Pak? Mungkin bisa diarahkan gitu. Begini, kalau wisatawan berkunjung ke sini, memang kita sendiri secara pengelolaan belum seideal yang diprogramkan desa wisata ya, pengurus desa wisata, Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Pariwisata Yogyakarta, yang mengajari kita bagaimana di satu destinasi wisata itu kita punya paket wisata, kita punya alur wisata yang jelas ya. Setelah dari sini kita ajak kemana ya, kita masih agak kesulitan. Kenapa? Karena rata-rata untuk wisata religi itu jam kunjungnya terbatas tadi, sangat terbatas. Jadi mau kita ajak ya, kita mau buatkan film dokumenter seperti orang berkunjung di Monumen Jogja Kembali ya, masuk ya, lihat dulu film dokumenter, ini tidak sempat kalau di sini karena rata-rata kunjungannya itu jamnya terbatas sekali ya. Mau kita ajak, sebenarnya mau kita buat paket-paket keliling ke pondok-pondok pesantren belajar nulis begon Jawa, itu kan menarik sebenarnya ya, menarik itu, belajar nyantri gitu kan sehari 2 hari, sebenarnya menarik. Kalau di tempat lain mungkin sangat ketersediaannya tidak ada. Kalau di sini sebenarnya yang ada di pikiran pengurus desa wisata itu banyak sekali, tapi kembali lagi terkendala dengan realitas ini. Jadi realitas pengunjung itu jam kunjungnya hanya sangat terbatas sekali. Mau kita utak-atik itu sudah keburu pulang gitu kan. Mau kita paling ya kita tunjukkan kalau mau cari oleh-oleh di sana ya, paling kalau mau masuk masjid itu bisa nanti kita beri prolog ya, sejarah-sejarah ya tentang Masjid Patok Negoro, tentang ketokohan bagian iman ya. Bisa, tapi banyak sekali yang menolak karena waktunya mepet ya. Banyak sekali yang menolak, maaf mas, kita itu kalau mau sebenarnya pengen, tapi jam kita itu mepet karena kita dikejar jadwal lain gitu ya, jadwal lain dan durasi order bis itu yang tidak bisa ditawar ya.
sehari semalam sekian juta, kalau nanti molor kena cas berapa kan ya begitu. Jadi mereka kurang bahasanya begini, kurang menikmati destinasi wisata ya, sebenarnya menikmati secara kejiwaan ya, tapi kalau secara konsep ideal pariwisata ya masih belum bisa kita menata lebih. Orang itu di Melangi tidak bisa kita paksa, kita ajak untuk bertahan 1-2 hari gitu, sekedar untuk menyaksikan berbagai hal ya. Seandainya kita buat paket wisata 1-2 hari saja itu ya mungkin ya laku sih laku, tapi kita sendiri masih belum berani melangkah sampai ke sana itu. Siapa? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada yang bertanya ini? Enggak? Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Sebagai bagian dari pengurus Pak, Bapak punya mimpi atau apa ya? Seperti cita-cita dari desa wisata Melangi ini mau jadi yang seperti apa? Mau yang sebesar apa? Cakupannya sebesar apa? Atau bagaimana Pak? Mungkin ya. Sederhana saja, kita pengen wisata destinasi wisata religi Melangi itu satu bisa dinikmati banyak orang ya. Kita tidak muluk-muluk, kita ingin manfaat dari wisata religi itu bisa dirasakan masyarakat seperti di destinasi wisata Wali Songo. Paling tidak kita punya impian seperti Wali Songo. Wali Songo itu kan hampir setiap hari 24 jam ya, tidak sepi pengunjung ya. Jadi luar biasa itu, tidak sepi pengunjung. Pengelolaannya juga dibantu ya, sangat dibantu oleh pemerintah daerah pemangku kebijakan. Jadi yang belum kita rasakan itu ya. Jadi kita itu masih jalan sendiri Pak ya. Jadi kita itu masih jalan sendiri ya. Pemerintah desa itu tidak begitu aktif mensupport kami ya. Kadang-kadang justru pemerintah Kabupaten Sleman sering mensupport kami ya. Yang banyak mensupport kami dari Sleman ya. Tapi kembali lagi kita juga masih berperang, masih membaca wait and see ya, masih menunggu bagaimana respon dari teman-teman yang kita ajak juga, karena meminta partisipasi masyarakat sendiri untuk sama-sama mengelola dusunnya sendiri, destinasi wisatanya sendiri itu juga tidak gampang. Kadang-kadang sekarang masyarakat modern ya, anak-anak muda sekarang itu banyak sekali yang terjebak dalam pikiran pragmatis kan ya. Kalau saya ikut saya dapat apa ya, benar Pak. Itu pertanyaan yang sering disampaikan. Saya ikut saya dapat apa ya, ada nilai ekonomi bagaimana, yang mereka baca itu selalu nilai ekonomi. Jadi kepentingan pragmatis ya. Mereka tidak melihat dari perspektif lain. Semisal bagaimana di sini itu ada peninggalan budaya, cagar budaya. Bagaimana di sini itu kita mengenalkan tradisi-tradisi Jawa yang masih mengakar di sini. Bagaimana kita bisa bisa memberi oleh-oleh ya, memberi oleh-oleh kepada pengunjung dengan sesuatu yang menarik, itu tidak pernah difikirkan. Jadi mereka tidak mempedulikan kesan pengunjung datang ke Melangi itu mau jelek apa mau bagus ya, yang penting mereka itu enjoy dengan kesehariannya ya, tidak terganggu saja. Tapi kalau diajak untuk bareng-bareng mengelola itu kita masih menemukan hanya beberapa gelintir orang yang bisa kita ajak untuk bareng-bareng
berdiskusi duduk bersama mengelola tinggalan nenek moyang ya. Itu problem utamanya itu Mas. Berarti mimpinya bisa lah jadi yang terintegrasi atau yang jadi sistemnya tuh terbarukan dan orang-orangnya tuh punya kesan dan punya rasa ingin, oh ini desaku kok ya nggak bantu gitu mungkin ya Pak ya. Betul. Ya itu mungkin tantangannya juga. Ya semoga masa depan bisa jadi lebih baik. Bisa nanti mungkin kunjungan-kunjungan kami berikutnya atau kunjungan mungkin adik-adik tingkat kami atau kunjungan tamu-tamu wisatawan lainnya tuh bisa, oh Melangi sudah jadi seperti ini gitu ya Pak. Amin. Saya juga sangat menginginkan ya support dari teman-teman mahasiswa, terutama ya teman-teman mahasiswa, karena kadang-kadang keterbatasan keilmuan dari teman-teman kami ya, masyarakat kami itu kadang-kadang juga butuh tercerahkan, butuh pencerahan dari teman-teman mahasiswa datang ke sini ya. Yang sering itu dari ada beberapa pengkaji dari beberapa kampus itu datang ke sini dan menyampaikan, oh begini Mas, kita ada program seperti ini, monggo disinergikan, kalau desa wisata Melangi gitu kita bisa bantu ya. Hal-hal seperti ini kita sangat butuh karena kita baru merangkak lah, kita baru merangkak dalam mengelola desa wisata Melangi itu, begitu Mas. Siapa? Ini akan saya sampaikan mungkin pertanyaan Bapak ke dosen kami dan KUGM mungkin Pak, nanti siapa tahu bisa jadi jalan keluar lah Ya, karena betul. ya memang gak ada yang sempurna tapi merangkak ke arah sana itu jadi tujuan semua orang ya Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya, untuk beberapa siap. hal yang lainnya. Siap. Oke, sekian dari kami, kelompok kami. Kami mohon maaf sebelumnya atas salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.